Inna ad-dina indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang akan dibawakan kali ini adalah sebuah kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama kali di Gua Hira. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, peristiwa awal turunnya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah diawali dengan ar-ru'yah as-sadiqah, mimpi yang benar dalam tidur. Ar-ru'yah as-sadiqah adalah mimpi yang benar ketika Rasulullah tidur. Dan tidaklah beliau bermimpi kecuali yang beliau lihat adalah sesuatu yang menyerupai belahan cahaya subuh, dan di dalam dirinya dimasukkan perasaan-perasaan untuk selalu ingin menyendiri. Maka beliau memutuskan untuk berdiam diri di dalam Gua Hira, beribadah di dalamnya pada malam hari selama beberapa hari, dan untuk itu beliau membawa bekal. Setelah perbekalan habis, maka beliau kembali dan mengambil bekal ke rumah. Begitulah seterusnya yang dilakukan oleh beliau, sehingga kebenaran pun datang kepada beliau, yakni saat beliau berada dalam Gua Hira, malaikat mendatanginya seraya berkata, "Iqra wahai Muhammad." Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca, ma ana biqari," kata Muhammad. Beliau menjelaskan, lalu malaikat itu pun menarik dan menutupiku hingga aku pun merasa kesusahan dan merasa ketakutan. Kemudian malaikat itu kembali lagi kepadaku seraya berkata, "Iqra ya Muhammad." Kemudian aku menjawab, "Ma ana biqari," aku tidak bisa membaca. Lalu ia menarikku lagi dan mendekapku ketiga kalinya hingga aku merasa kesusahan dan ketakutan. Kemudian malaikat itu menyuruhku kembali seraya berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Maka dengan badannya menggigil, akhirnya Nabi Muhammad kembali pulang ke rumahnya. Beliau meminta istrinya Khadijah untuk menyelimutinya dengan mengatakan, "Zammiluni, zammiluni, selimutilah aku," hingga perasaan takut pun mulai hilang. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, apa yang terjadi denganku? Sungguh aku merasa khawatir atas diriku sendiri." Akhirnya beliau menceritakan apa yang telah dialaminya. Kemudian Khadijah berkata, "Tidak, janganlah engkau khawatir. Sungguh patut engkau untuk berbahagia." Di keesokan harinya, Khadijah membawa Nabi Muhammad SAW untuk menemui anak dari pamannya. Anak dari pamannya itu yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah seorang syekh yang sangat tua renta lagi buta. Dia adalah penganut agama Nasrani. Dia juga penulis kitab berbagai bahasa Arab, salah satunya kitab Injil yang ia tulis dengan bahasa Arab. Lantas Khadijah bertanya kepada anak pamannya itu, "Wahai anak pamanku, apa yang telah engkau lihat?" Nabi Muhammad pun menceritakan apa yang telah dialaminya semalam. Kemudian Waraqah bin Naufal berkata, "Sungguh dia adalah Namus." Siapakah Namus itu? Namus adalah malaikat yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Dari situlah Nabi Muhammad mulai mengetahui bahwasannya ia benar-benar Rasulullah, Rasul utusan Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan agama Islam, mendakwahkan agama Islam dengan benar.